begitu tiang memakai baju rompi sama topi sama niki banyak pertanyaan. Nah Ibu perbekal tiang niki jadi apa? Ini sangat tepat sekali merekrut segmen perempuan. Kenapa? Power emak-emak nih paling top pokoknya Bu. Semua sadar bahwa hak pilih kita, suara kita niki sangat berarti. Oh gitu nggak Bu? Berarti kalau yang menerima juga kena yang sekarang gitu. Om Swastiastu, Sobat Tabanan, senang sekali saya kembali Ani Wirasuta hadir ke tengah ruangan Anda seperti biasa dalam acara podcast Pilkada Tabanan tahun 2024. Dan tentu saja seperti biasa juga kita hadirkan tamu-tamu istimewa yang datang ke podcast kita kali ini. Beliau adalah relawan Duta Demokrasi segmen perempuan dan pastinya banyak kiprah yang sudah dilakukan di wilayahnya masing-masing. Jadi karena beliau adalah perwakilan dari Desa Wongaya Gede. Nah, lebih lanjut lagi, bincang-bincang kita akan sapa dulu ibu kita. Beliau adalah merupakan istri Bapak Perbekal juga nih ceritanya nih. Jadi tambah afdol lah sosialisasinya sepertinya. Oke, kita akan dengarkan cerita-cerita beliau. Tapi sapa dulu nih. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Apa kabar Ibu hari ini? Astungkar. Sehat ya? Baik, sehat walafiat. Dan sepertinya kesibukannya padat pol. Hari-hari mendampingi Bapak Perbekal. Wah, jadi luar biasa ya kesibukannya, tapi tambah semangat, tambah energik. Iya. Semangat. Oke, baik. Sebelum kita lanjut untuk bahas terkait dengan bagaimana pengalaman beliau menjadi relawan Duta Demokrasi, mungkin Ibu sedikit kenalan dulu deh sama Sobat Tabanan ya. Silakan Ibu. Om Swastiastu. Perkenalkan tiang Ibu Ratna Bagiada dari Desa Wongaya Gede, yang relawan Duta Demokrasi segmen perempuan. Oke, lengkap sudah ya. Jadi artinya dari nama saja saya rasakan semangatnya gitu Bu ya. Jadi gimana nih pengalaman Ibu? Niki pengalaman pertama dan sangat berharga bagi tiang karena di pilkada tahun ini relawan Duta Demokrasi Perempuan turun langsung ke masing-masing banjar. Kebetulan tiang punya 9 banjar nih Bu. Sama ya, 9 banjar ya? 9 banjar. Jadi setiap banjar tiang harus turun dan menjelaskan bahwa pilkada harus datang, mencoblos, tidak boleh golput, tidak boleh money politik. Dan astungkara dari jumlah penduduk yang tiang punya, kira-kira 90% mencoblos. Wah, luar biasa. Ini nih perjuangan ya Bu ya, dan itu pun hasil yang didapat pastinya sesuai dengan apa yang sudah dikaryakan ya. Luar biasa Ibu, dan pastinya dari 9 banjar itu pasti ada cerita-cerita lucu, menarik, atau mungkin apa yang menjadi kenangan Ibu? Cerita paling lucu begitu tiang memakai baju rompi sama topi sama niki banyak pertanyaan. Nah Ibu perbekal tiang niki jadi apa ya gitu. Turun ke banjar aing pakaiannya niki gitu. Jadi tiang harus menjelaskan bahwa tiang sebagai relawan Duta Demokrasi segmen perempuan niki atribut yang harus tiang pakai. Oke, kesiap nih keluarganya ya. Wis Ibu perbekal Ibu kita. Ibu perbekal tiang kok tumben pakaian ini jadi apa nih gitu. Oke, seru ya. Jadi bersama ibu-ibu tuh gimana ya? Ya ada semangat gitu ya. Jadi karena kita memang perempuan-perempuan yang menginspirasi mungkin ya. Ibu Ani sangat tepat sekali merekrut segmen perempuan. Kenapa? Power emak-emak nih paling top pokoknya Bu. Pokoknya kalau sudah emak-emak yang turun, pokoknya semangat, mantap pokoknya. Oke, luar biasa ya. Jadi saya jadi terharu gitu ya. Jadi kita pantau juga pergerakan daripada ibu-ibu kita nih memang betul. Apalagi pada saat sosialisasi turun last minute ya, menjelang pencoblosan kan. Nah gimana cara Ibu ngatur waktu itu? Tiang sampun koordinasi sareng desa, sareng PPS. Pokoknya bagaimana caranya mengatur sebelum hari H pencoblosan kita harus turun semua banjar karena kan waktunya sangat mepet nih. Pun diatur nih Ibu hari ini jam segini di sini. Karena satu hari ini bisa 2 banjar karena bisa kita ambil pagi,
kebetulan warga Tiang ini kan kebanyakan petani. Ya, sore itu malam. Kita harus mencari waktu yang warga bisa hadir. Jadi kalau yang warga banyak yang muda, otomatis kita ngambil pagi dan hari libur. Tapi kalau warga kita kebanyakan kebanyakan ini orang tua yang banyak. Jadi kita harus mengambil setelah jam ke sawah. Jadi pulang dari sawah sore ini kita paling malam jam berapa, Bu? Jam 7. Oh, jam 7-an. Sebelum warga Tiang istirahat lah, masih bisa Tiang kumpul. Dan berakhir jam 9 dah berakhir kan. Ya, Ibu kan kalau Wangaya gede banyak jaraknya jauh-jauh enggak desa-desa. Banjar-banjar ya. 4 banjar yang dekat, 5 banjar tidak sih terlalu jauh, Bu, masih bisa dijangkau, masih bisa antara banjar yang satu dan banjar yang lain tuh tidak terlalu jauh. Hanya satu aja, Amplas dan Bengkal yang agak jauhan. Terus Ibu pulang malam gitu enggak apa-apa? Tiang kebetulan sudah biasa di Tabanan ini kan ada program Semararati juga nih yang mengharuskan pendampingan calon pengantin yang sebelum menikah. Tiang ikutin saja jam calon pengantin ini bisanya malam kan kerja kebanyakan di kota, bisa pulang hari ini jam malam. Tiang pernah jam 10 nih pendampingan ke rumah warga. Untuk calon pengantin. Seperti itu ya. Karena luar biasa. Kita harus mengikutin jamnya warga. Kalau mengikutin kita, kasihan warganya harus kita paksa kan. Ya. Jadi ini betul-betul melayani betul ya. Terkait dengan tugas-tugas ini. Jadi artinya bahwa menjadi relawan duta demokrasi ini pastinya jadi sesuatu buat Ibu ya. Sesuatu banget Ibu. Pokoknya apa yang membuat Ibu bangga? Yang sangat bangga Tiang karena dari sekian warga masih kita bisa untuk membantu dan melayani mensukseskan pilkada nih Bu, biar semua sadar bahwa hak pilih kita, suara kita ini sangat berarti untuk menentukan 5 tahun ke depan. Luar biasa ini ya semangatnya nih, pantesan Ibu terpilih ya. Ibu, ini kan Ibu pertama kali ya menjadi relawan ya berarti ya. Sebelum ini kan artinya belum ada pemahaman ya. Kemudian setelah menjadi relawan adalah pengetahuan. Apa bedanya Ibu antara sebelum dan sesudah ini? Sangat berbeda nih karena yang bedanya yang dulu sebelum ada relawan, masyarakat niki kayaknya acuh lah. Ngapain kita nyoblos, toh juga sama aja seperti ini siapapun yang terpilih kan. Kalau yang sekarang kalau kita kasih pengertian bahwa suara kita ini akan menentukan masa depan masyarakat kita gitu. Kalau kita tidak memilih otomatis menyerah, siapa aja terserah gitu. Kalau kita kasih pemahaman harus memilih dan harus sesuai dengan hati nurani kita kita berarti ikut andil. Kalau pemerintah bagus, ini adalah pilihan kita gitu. Jadi ada pemahaman ya. Siap luar biasa ya. Jadi ini hal menarik yang perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat sehingga ke depan menjadi lebih baik ya. Jadi Anda muncul kesadaran menjadikan pemilih cerdas. Jadi memilih sesuai dengan hati nurani, menolak yang namanya money politik dan juga tidak golput. Jadi dengan adanya pemahaman ini rasanya kalau nggak datang ke TPS rasanya gimana gitu ya. Jadi sudah paham semuanya. Ternyata ini maksud tujuannya apa ke depannya, pastinya akan meluangkan waktu untuk datang ke TPS. Gitu. Meluangkan waktu hanya 15 menit. Iya, itu makanya biasanya main macam-macam ya. Bisa gitu ya, sampai berjam-jam ya, cuma datang. Ini menentukan nasib bangsa kita. Jadi walaupun itu dalam konteks pilkada ataupun pemilu ya. Baik. Terakhir Ibu, kesan-kesan Ibu terkait dengan pelaksanaan ini. Jadi Ibu terpilih sebagai relawan, apa yang mungkin bisa disampaikan kepada Semeton Tabanan? Kesan Tiang sangat-sangat berharga niki. Segmen perempuan relawan duta demokrasi nike semoga kedepannya nike pesannya ini bisa dilanjutkan dan bisa merekrut kalau bisa lebih dari 1 orang untuk masing-masing desa karena termasuk desa kalau Banjarnya banyak nike 1 kayaknya kurang deh. Sejenis kader-kader gitu ya. Yang sudah
berpengalaman menjelaskan atau memberikan penjelasan kepada warga. Oke, jadi itu masukan juga ya. Jadi sangat beruntung sekali sebenarnya untuk keberadaan relawan Duta Demokrasi, bahwa kita Tabanan patut berbangga karena kita meraih prestasi yang bagus ya. Jadi tingkat partisipasi tertinggi Bu Sebali. Jadi berkat teman-teman relawan, kemudian juga semua pihak yang artinya berkontribusi, dan sekaligus juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Tabanan ya yang sudah hadir ke TPS ya menggunakan hak pilihnya pada saat pilkada kemarin. Luar biasa. Senang saya bisa bincang-bincang dengan Ibu. Banyak juga saya dapat pengetahuan, wawasan baru terkait bagaimana berhubungan dengan masyarakat gitu kan. Jadi tidak semudah yang kita pikirkan, tetapi bagaimana kita bisa hadir di tengah mereka dengan tulus ikhlas mungkin ya seperti itu, sehingga bisa mereka menerima informasi yang kita dapatkan dengan baik. Oke. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Kayaknya Ibu padat banget hari ini. Habis ini mau kemana Bu? Kayak udah selesai ini hari ini. Udah capek ya. Kita jalan-jalan, refreshing sedikit. Siap. Betul. Oke, baik. Terima kasih Sobat Tabanan. Demikian tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Ratna Sumina Bagiada. Jadi merupakan relawan Duta Demokrasi dari Desa Wongaye Gede. Dengan seabrek kesibukannya, beliau juga artinya merasa bangga bisa terpilih menjadi relawan Duta Demokrasi. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan jargon yang dulu ya. Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Kita ganti dengan sudah nyoblos. Karena pilkadanya udah lewat kan. Oke, kita mulai ya. Yang keras ya Bu ya. Oke. Pilkada Tabanan tahun 2024 sudah nyoblos. Oke, saya Ani Wirasuta. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa.